Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benihin, kita jadi putranya Benihin. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya. And the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau. Dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani, dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar, life is a journey. Dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberkati Anda, punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu, in Jesus name. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Pastikan hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dimanapun tempatmu hari ini tuh kita mau memberikan yang terbaik. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu. Bapa, inilah hati kami. Kami mau berikan kepadamu Tuhan. Kami tahu dan kami yakin hanya dalam Engkau ada ketenangan. Amin, amin, amin. Hanya dalam Engkau ada damai sejahtera. Yes.
Haleluya. Yesus, Engkau luar biasa. dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Amin.
hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Katakan, padamu ku berserah. Yeah. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sekalipun kami dalam lembah gelap, kami tidak takut bahaya, karena Kau beserta dengan hanya dekat Engkau Tuhan, kami rasakan tenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin, 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 Jesus. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan, berharapan kami Bapa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, harapanku, harapanku. Yes. Di dalam-Mu Amin. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan, harapanku, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, harapanku, yes, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, yes. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau Allah yang layak kami muliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau luar biasa. sebab Kau Allah kami, Amin, amin, amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, Kau segala, sebab Engkau baik Bapa. Kau segalanya. Oh, Terima kasih Yesus. haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus Kau luar biasa. Kasih Bapa. Hadirat-Mu cukup bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau layak. Haleluya Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Say everything. Everything I need. Christ is enough for me. Yeah. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I say, Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need is in everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. The cross before me, the cross before me, the wall behind me, no turning back. Amen. No turning back. The cross before me, the wall behind me, no turning back. 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 Hallelujah. Salam Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini dalam hari yang luar biasa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pengurapan dari Tuhan. Kami bersyukur hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah streaming atau online hari ini. Dan hari ini Bapa, sebelum hamba menyampaikan pesan firman-Mu untuk seluruh umat-Mu, meminta pengurapan Tuhan, dan juga untuk seluruh umat-Mu yang mendengarkan, Engkau menolong kami agar kami mendapatkan sebuah pesan ilahi yang menjadikan kami lebih kuat lagi,
lebih bersemangat lagi, lebih bersukacita lagi di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam sukacita Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, diberkati dan tetap semangat di dalam segala keadaan hidup kita. Hari ini saya akan ajak kita untuk belajar satu tema yang sederhana, yaitu kekuatan di dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu bisa buka di Alkitab saudara masing-masing dan kita ikuti bersama-sama. Alkitab mencatat di situ bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, masa yang sukar itu kemudian mengakibatkan manusia memiliki ciri-ciri hidup yang tidak lagi memuliakan Tuhan, seperti ayat yang kedua sampai ayat yang seterusnya berkata seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pembual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, baik itu orang tua jasmani maupun orang tua rohani, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi. Jadi ini bukan tidak mau mengasihi, tapi tidak tahu caranya mengasihi. Kemudian tidak mau berdamai, saudara. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau berdamai. Nah, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, intinya adalah gampang marah, gampang tersinggung, gampang panas, gampang emosi, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab mencatat di sini, jauhilah mereka itu. Kata jauhilah mereka itu memakai tanda seru. Artinya sebuah peringatan keras bahwa orang-orang yang punya ciri seperti ini adalah korban dari masa sukar yang mereka alami karena respon mereka salah, pada akhirnya mereka menjadi korban. Nah, orang-orang seperti ini Alkitab mencatat bahwa jauhilah mereka semuanya itu, sebab yang pertama, kalau saudara tidak menjauhi mereka, maka spirit yang ada pada mereka akan menguasai kita, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang yang juga merupakan korban dari sebuah masalah dalam kehidupan kita. Jauhilah mereka itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, salah satu kekuatan kita untuk menghadapi masa sukar kita itu terletak dalam pikiran kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya pernah menyaksikan ini kepada jemaat bahwa suatu ketika ada seorang teman pendeta waktu kami ibadah di Padang. Dia menceritakan bahwa pada saat karena di pantai suasananya atau cuacanya agak panas sehingga dia haus. Nah, kebetulan waktu itu dia cari air dan kemudian ketemulah salah satu mobil kita, ada air, dan kemudian dia ambil minum tanpa harus izin dulu kepada pemiliknya, saudara. Setelah itu baru dia, ketika ketemu sopir kita, dia bilang, minta maaf om, saya tadi ambil air, saya minum karena memang sudah rasa haus. Nah, waktu dia habis minum, rasa hausnya hilang, dia jadi segar dan kemudian semangat lagi untuk refreshing di pantai. Tapi ketika dia kasih tahu sopir kita, ternyata sopirnya kemudian minta maaf, bilang, bapak minta maaf, itu bukan air minum, itu air untuk isi radiator. Nah, tadinya waktu dia minum sudah jadi segar, refresh lagi, tetapi waktu dia tahu bahwa itu air untuk isi radiator, pikirannya tiba-tiba kacau, kemudian dia bilang, tiba-tiba saya pusing kakak. Jadi hari ini saya dikasih Tuhan, pikiran kita punya kekuatan yang hebat di dalam kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Bapak Ibu kalau dikasih kerja satu hari sama berpikir satu hari, maka saudara pasti akan rasa capeknya lebih besar, lebih hebat, lebih kuat daripada saudara berpikir. Jadi maksudnya ketika saudara berpikir, saudara akan lebih capek daripada saudara kerja seharian. Karena itu hari ini jangan pernah main-main dengan pikiran kita. Hari ini saya mau kasih
tips pada kita semua atau kunci pada kita semua bahwa kekuatan kita dalam masa sukar itu salah satunya terletak pada pikiran kita, yang hari ini saya mau bahas kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pikiran kita pun bisa mengembangkan perkara atau masalah-masalah kecil itu menjadi sebuah masalah yang besar. Misalnya, contoh saudara ketemu orang, seorang kenalan saudara ketemu di pasar atau di jalan, waktu saudara berpapasan dengan kendaraan, saudara lihat dia, saudara angkat tangan, saudara senyum, tapi dia tidak senyum dengan saudara. Kemudian waktu saudara pulang, saudara mulai berpikir, salah saya apa? Atau kadang-kadang saudara berpikir, ini orang kok kenapa dia jadi sombong? Padahal bukan karena dia sombong, bukan karena saudara salah, tapi karena memang dia sedang konsentrasi di jalan raya sehingga dia tidak lihat saudara sapa dia, saudara. Nah, kadang-kadang ketika saudara SMS atau telepon kemudian tidak balas, saya mulai berpikir ini orang-orang jangan sampai sombong. Intinya bahwa kadang-kadang pikiran kita itu suka mengembangkan hal-hal yang kecil menjadi hal yang besar. Pikiran kita itu punya kemampuan hebat untuk mengembangkan masalah-masalah kecil jadi masalah yang besar. Hanya karena gara-gara tidak senyum saja, itu bisa menjadi masalah yang besar. Karena itu hari ini saudara, hati-hatilah dengan pikiran kita. Saya catat di sini bahwa apa yang kita isi dalam pikiran kita dan yang kita pertahankan dalam pikiran kita akan menjadi kekuatan kita di dalam masa sukar kita. Sekali lagi, apa yang kita isi di memori kita dan apa yang kita pertahankan di pikiran dan memori kita, itu akan menjadi kekuatan hebat bagi kita dalam menghadapi masa-masa sukar kita. Karena itu hari ini saudara yang kasih Tuhan, isilah pikiran kita dengan perkara-perkara hebat yang ketika saudara dalam masa sukar itu menjadi kekuatan bagi saudara. Nah, hari ini saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang menjadi kunci bagi kita untuk kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan dengan menggunakan pikiran kita. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saudara menjadi orang Kristen saja, diselamatkan saja, itu sebuah mujizat terbesar bagi kita. Amin, saudara. Karena itu saudara kasih Tuhan, bahwa saya ingin sampaikan kunci yang pertama adalah isi pikiran kita dengan mengingat semua perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan buat di dalam hidup kita, yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika saudara isi pikiranmu itu dengan perbuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kebaikan, saudara ingat itu, maka itu terletak kekuatan saudara. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37, waktu Daud menghadapi Goliat, saudara. Waktu itu Israel dalam masa sukar, semua pasukan Israel dalam keadaan ketakutan karena mereka sedang dihadapkan dengan sebuah musuh yang sebetulnya ketika mereka punya kekuatan atau mereka punya iman atau mereka punya keberanian, mereka belum tentu kalah kalau mereka maju, saudara. Tetapi karena ancaman dari Goliat ini begitu hebat, mereka lihat postur tubuhnya yang begitu tinggi, senjatanya yang begitu canggih, maka mereka mulai berpikir sebelum maju berperang, mereka sudah berpikir bahwa pasti kalah. Makanya mereka ketakutan, gemetar di hadapan Goliat dan pasukan Filistin. Waktu Daud muncul, maka dia bawa formula ini, saudara. Dia pakai cara ini. Waktu dia hadapi Goliat, Alkitab mencatat bahwa pula kata Daud dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Perhatikan ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Nah, dia ingat kebaikan Tuhan waktu dihadapkan dengan masa sukar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara kalau baca dalam Alkitab, salah satu kekuatan orang Kristen adalah kesaksian kita itu bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara kalau suka lagu semangat, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Jadi dengan kesaksian kita
kita punya kekuatan mengalahkan kuasa kegelapan, saudara. Nah, ketika Daud ingat kebaikan Tuhan, maka kita tahu sendiri cerita selanjutnya. Alkitab mencatat, bukan dengan keahlian perang, bukan dengan kehebatan senjata, bukan dengan pengalaman, saudara, tapi hanya Alkitab mencatat dia berkata, aku maju dengan nama Tuhan semesta alam, aku akan mengalahkan engkau. Daud kemudian mengalahkan Goliat karena dia berhasil menenangkan pikirannya dia berhasil mempertahankan imannya dia dengan mengingat kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan buat di dalam kehidupannya dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menyimpan kebaikan Tuhan dan mengingatnya di dalam masa sukar kita akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Alkitab pun mencatat bahwa Mazmur 77 ayat 12-13, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Jadi yang pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan buat di dalam hidupmu. Mungkin 1 jam yang lalu, mungkin kemarin, mungkin minggu lalu, mungkin 1 bulan atau 1 tahun atau beberapa tahun sebelumnya. Ketika saudara ingat kebaikan Tuhan, maka saudara punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang saudara hadapi saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tips sederhana yang pertama adalah isi pikiranmu dengan mengingat kebaikan Tuhan. Pertahankan itu di dalam hidupmu supaya engkau tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua saudara kasih Tuhan, ingat janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama itu adalah ingat kebaikan Tuhan, yang kedua adalah ingat janji Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11, ayatnya berbunyi seperti ini, bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika saudara ingat perbuatan Tuhan, itu artinya yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara ingat janji Tuhan, itu artinya yang akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, kembali kepada 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37 tadi, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, telah melepaskan aku. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi telah akan melepaskan. Nah, ketika dia ingat bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dia dari cakar Goliat, dari musuh yang ada di hadapannya dia, maka dia maju dengan keberanian yang hebat, saudara yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya dia menang. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua kita yang mendengarkan firman ini, kita sedang dihadapkan dengan sebuah tantangan yang kita perlu jawaban. Saudara sedang berdoa dan saudara sedang butuh jawaban dari Tuhan. Atau mungkin saudara dihadapkan dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau masalah rumah tangga, masalah sekolah, atau apapun saudara dikasihi Tuhan. Dan saya percaya saudara butuh yang namanya mujizat atau pertolongan Tuhan. Nah, dengarkan firman ini, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, bahwa Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Katakan sama-sama, Tuhan tidak lalai dalam menepati janji-janjinya. Katakan amin, saudara. Namun lanjutannya begini, saudara yang kasih Tuhan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekali lagi, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, saya berdoa supaya orang yang menganggap janji Tuhan, Tuhan lalai dalam menggenapi janji itu adalah bukan saudara yang mendengarkan firman ini, saudara. Ketika saudara berdoa, minta Tuhan tolong pulihkan suami saya supaya dia jangan selingkuh lagi. Saudara berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, suaminya tambah 1 selingkuhan lagi, jadi 2. Saya mulai berpikir jangan-jangan Tuhan lalai dalam menggenapi janjinya. Saya berdoa minta jodoh, bahkan ada yang lebih strict lagi, minta Tuhan yang cirinya begini, yang tinggi, yang putih, yang rambutnya lurus, kemudian
ada begitu banyak kriteria kita berdoa, doa, puasa dan sebagainya. Tapi kemudian saudara tidak pernah, jangankan yang begitu, pacar saja tidak dapat. Dan kemudian saya mulai berpikir, Tuhan jangan-jangan lalai dalam menggenapi janjinya. Saya berdoa untuk pemulihan keuangan saudara, untuk pemulihan kesehatan, atau apapun yang saudara butuhkan. Saudara sedang berdoa dan saudara mulai tidak sabar. Kemudian saya mulai berpikir, Tuhan jangan-jangan lalai dalam menggenapi janjinya. Hari ini saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Katakan amin saudara. Nah, itulah sebabnya kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, mengingat atau menaruh janji Tuhan dalam pikiran kita. Jangan sekali-kali memberikan tempat pada keraguan atau kekhawatiran, karena itu akan berkembang dan akan membunuh iman saudara, sehingga saudara mulai ragu akan janji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 saya baca untuk saudara. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Katakan amin. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ada suatu kebenaran yang benar di sini, bahwa jika kita berani percaya kepada Tuhan. Nah, kembali kepada yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita berdoa dan kemudian kelihatannya Tuhan belum jawab doa kita, kelihatannya apa yang kita inginkan itu belum terjadi dalam kerinduan kita, belum terjadi saudara. Nah, hari ini ayat ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan bahwa sekalipun saudara belum ada tanda-tanda, tapi Alkitab mencatat bahwa kita harus berani tetap percaya kepada Tuhan. Amin saudara, haleluya. Jangan menjadi orang yang mulai meragukan Tuhan, sama seperti orang-orang yang ada dalam sekitar kematian Lazarus. Waktu Yesus datang kemudian kelihatannya sudah terlambat. Ada banyak orang berkata begini, bahwa dia yang menyembuhkan orang sakit, dia yang menyembuhkan orang tuli, dia yang membuat orang lumpuh berjalan. Apakah dia tidak bisa buat sesuatu sehingga Lazarus ini tidak mati? Mereka kelihatannya percaya, tapi mereka benar-benar tidak percaya sebenarnya. Mereka meragukan Tuhan. Dan salah satu contoh lagi adalah dalam Daniel, saudara yang kasih Tuhan. Waktu itu Daniel yang waktu itu memutuskan untuk imannya tetap Tuhan, tidak pernah tergoyahkan. Dan kemudian resikonya adalah dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dia adalah orang kepercayaan dari raja waktu itu. Raja sayang kepada Daniel, tapi karena keputusan yang dia sudah ambil, dia pun tidak bisa langgar. Daniel harus masuk ke gua singa. Nah, waktu dia dimasukkan ke gua singa, Alkitab mencatat bahwa raja semalaman tidak tidur saudara. Dia, orang Kupang bilang balisa. Kalau orang Indonesia galisa, kalau kita Kupang balisa saudara. Nah, dia tidak bisa tidur saudara. Kemudian waktu masih pagi-pagi buta, dia datang ke Daniel. Kemudian dia masih jauh, dia teriak, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Tuhan yang kau sembah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel dengan tenang, mungkin kalau Daniel orang Sumba dia bilang, aman kakak, tenang saja kakak, Tuhan yang saya sembah tidak lalai menepati janjinya. Tadi malam dia suruh malaikatnya datang untuk membuat singa-singa ini bukan memusuhi saya, tapi bersahabat dengan saya. Maaf, ini bahasa saya saja. Singa-singa ini tidak mencelakai saya saudara. Hari ini saya kasih Tuhan, kita perlu berani percaya kepada Tuhan sekalipun kita harus dihadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Serius kepercayaan mereka hebat, keberanian mereka itu hebat. Mereka berkata bahwa sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, kami tidak akan pernah goyah iman kami kepada Tuhan. Akhirnya dapur api tetap menyala, bahkan dibuat 7 kali lebih hebat daripada yang biasanya. Artinya bahwa tantangannya tetap terjadi. Mereka harus masuk ke dalam api itu. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan yang mereka sembah,
Tuhan yang mereka padanya keyakinan mereka tidak pernah goyah, turun tangan dan melepaskan mereka. Dapur api tetap ada, tapi Tuhan pun tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Hari ini saya kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah bohong. Katakan amin. Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Jangan menjadi kelompok yang mulai meragukan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang mulai meragukan Tuhan. Sebab pada saat seorang mulai meragukan Tuhan, maka itu kesempatan bagi setan untuk menabur benih-benih kekhawatiran, menabur benih-benih ketakutan, menabur benih-benih kebimbangan yang akan berkembang dan kemudian menjadikan saudara orang Kristen tanpa iman yang juga tanpa janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Karena itu saya tutup dengan kalimat itu, Tuhan. Hati-hatilah, jangan sampai saudara simpan memori saudara atau simpan dalam pikiran saudara sesuatu yang justru membunuh semangat saudara. Tapi simpanlah dalam pikiran saudara apa yang membuat saudara semangat dalam masa sukar saudara. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua adalah janji Tuhan yang ya dan amin pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Jika kita berani percaya kepadanya serta yakin bahwa yang kita doakan kita pasti terima, maka tidak ada kesempatan bagi setan untuk menabur kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan dalam hati kita. Dan yang pasti kita akan menuai janji Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati saudara semuanya, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini saya dikasih Tuhan, saya akan ajak kita langsung untuk berdoa. Tapi sebelum kita berdoa hari ini, Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kita akan sekaligus masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, persiapkan roti dan anggur saudara. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama selesai berbicara, tapi yang berdoa hari ini untuk umat-Mu menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam masa sukar mereka. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan, agar dalam memori mereka, dalam hati mereka, dalam pikiran mereka tersimpan dengan baik semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap berani percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong mereka akan tetap terus sanggup menolong mereka, tidak lalai dalam menggenapi janjinya di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan hari ini kami akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang sudah kami siapkan di tangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Layakkan kami semua hari ini untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat roti di tangan kananmu, ucapkanlah syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Ketika saudara angkat roti ini, maka saudara sedang ingat bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus mati bagi saudara tanpa saudara minta. Dia turun sendiri dari surga. Dia yang membuat rencana besar ini untuk menyelamatkan saudara. Alkitab mencatat bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya telah memberikannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Karena itu ketika saudara angkat roti ini, saudara ingat kebaikan Tuhan dan janjinya untuk tetap menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh yang tercabik-cabik bagi kita, yaitu tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari siapkan cawan di tangan kananmu. Demikian pula dengan cawan yang saudara angkat di tangan kananmu hari ini. Percaya Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah yang tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita,
yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari letakkan cawan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Bapa untuk pesan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Dan hari ini Bapa, hamba berdoa bersama umat-Mu Tuhan. Kami akan memulai minggu bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami satu persatu, sehingga kami menjadi orang yang hidup penuh dengan kebaikan Tuhan, dibawa dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kemurahan kepada kemurahan, dari kemenangan kepada kemenangan, sehingga hidup kami bertuliskan anugerah dan kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Diberkati kesehatan umat-Mu, diberkati ekonomi umat-Mu, diberkati rumah tangga umat-Mu, diberkati studi masa depan umat-Mu, diberkati seluruh kehidupan umat-Mu, sehingga mereka berkelimpahan di dalam Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami sepakat untuk bersama-sama memulai minggu ini bersama dengan Tuhan, dan kami buka minggu ini dalam keberkatan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, salam, salam.